Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang aplikasi sistem komunikasi terpadu. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatul Faizah, NRP 4. Perkenalkan, saya Sri Febiola, NRP 12. Perkenalkan, saya Lydia, NRP 17. Perkenalkan, nama saya Anggi Indra Perdana, NRP 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi sistem komunikasi terpadu. Arti dari aplikasi sistem komunikasi terpadu sendiri yaitu gabungan dari beberapa sistem komunikasi yang terintegrasi menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun contoh dari aplikasi sistem komunikasi sendiri yaitu WSN. Apa itu WSN? WSN yaitu Wireless Sensor Network. Wireless Sensor Network sendiri memiliki arti yaitu teknologi yang melakukan suatu proses controlling, komunikasi, dan monitoring suatu lingkungan untuk mencapai ukuran-ukuran fisik. Di sini ada beberapa dari WSN. WSN sendiri terdiri dari node sensor yang berisi tentang base station dan diimplementasikan untuk mengirim suatu data dengan menggunakan jaringan nirkabel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem. Terdapat user, sync nodes, sensor nodes, target, dan area wireless sensor network yang terhubung dalam internet. Next. Node sensor tersebut memiliki kemampuan untuk merutekan data yang dikumpulkan ke node lain yang berdekatan. Kemudian, data dikirimkan melalui transmisi radio akan diteruskan menuju BS atau base station atau sync nodes yang merupakan penghubung antara node sensor dan user. Selanjutnya, informasi tersebut dapat diakses melalui berbagai platform seperti koneksi internet atau satelit sehingga memungkinkan user untuk dapat mengakses secara real-time melalui remote server. Next. Untuk komponen WSN, terdapat 5 komponen WSN, yakni transceiver, microcontroller, power source, external memory, dan sensor. Transceiver berfungsi untuk menerima atau mengirim data dengan menggunakan protokol IEEE 802.15.4 kepada device lain. Microcontroller berfungsi untuk melakukan fungsi perhitungan, mengontrol, dan memproses device-device yang terhubung dengan microcontroller. Yang ketiga adalah power source, berfungsi sebagai sumber energi bagi sistem WSN secara keseluruhan. Yang keempat, external memory, berfungsi sebagai tambahan memori bagi sistem WSN. Dan yang terakhir adalah sensor yang berfungsi untuk mensensing besaran-besaran fisik yang akan diuji. Dan untuk contohnya, kami ambil studi kasus yang pernah dilakukan, yaitu implementasi ESP32 untuk memonitoring suhu dan kelembapan pada fermentasi tempe berbasis iot. Nah, di sini terdapat ada 2 gambar. Yang pertama ada arsitekturnya pada studi kasus kali ini, dan ada rancangan ruang inkubator dan rangkaian kontrol. Dan di slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai beberapa komponen yang saling mendukung. Yang pertama ada sensor DHT22 yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan. Kemudian terdapat microcontroller yang digunakan adalah microcontroller ESP32 sebagai controller sistem yang berfungsi untuk mengolah data dan kemudian mengirimkannya. Kemudian juga terdapat LCD yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran. Terdapat relay yang berfungsi sebagai saklar. Terdapat kipas 12 volt PC yang digunakan untuk mengatur suhu di dalam ruangan inkubator pada saat temperatur berada di atas set point. Kemudian terdapat lampu yang berguna sebagai penghangat ruangan yang digunakan pada saat temperatur di bawah set point. Juga terdapat humidifier yang digunakan untuk melembabkan ruang inkubator saat kelembapan kurang dari set point. Dan yang terakhir terdapat website yang berfungsi untuk menampilkan data sensor yang bisa diakses menggunakan laptop maupun smartphone. Dan untuk slide selanjutnya, di sini terdapat rangkaian dari DHT
DHT22 dan mikrokontroler ESP32. Di sini DHT22 berfungsi untuk sebagai sensor untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Kemudian ESP32 dalam sistem ini berperan sebagai gateway untuk menghubungkan antara sensor suhu dan kelembapan yang terletak di dalam inkubator. Kemudian untuk slide selanjutnya terdapat integrasi sistem yang akan dijelaskan oleh teman saya, Anggi. Di mana pada ESP32 dihubungkan dengan sensor suhu dan sensor kelembapan. Komunikasi terdapat wireless yang berfungsi menerima dan mengirim paket data yang dikirimkan oleh sensor DHT22 menuju server secara nirkabel. Secara keseluruhan, integrasi dari inkubator dengan web server yang ada di internet. Sebelumnya, webnya ini terlebih dahulu sudah di hosting, sedangkan komunikasi antara ESP32 dengan web hosting yang ada di internet dilakukan dengan menggunakan router yang dimiliki oleh pengguna jaringan internet dengan skala suhu small office, host office. Misalnya menggunakan jaringan jasa dari IndiHome, MNC Play, dan lain sebagainya. Untuk slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi ESP32 dengan website. ESP32 mencari koneksi internet untuk mengirimkan data-data yang didapat oleh sensor ke database. Kemudian nantinya, data yang tersimpan di database ditampilkan pada web dalam bentuk grafik dan data. Protokol yang digunakan adalah protokol HTTP. Ya, demikian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan kita sama-sama saling belajar, teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.